Iya, shalom Paskur. Shalom Pak Andre. Pak, tolong tanya kalau di Eropa itu kan apa pendeta segala kan banyak yang homo gitu ya. Mm-mm. Nah, itu sebenarnya kan menyalahin juga. Terus, tapi kenapa kok ya sampai sekarang kok masih tidak ada yang menyetujui untuk orang negara yang suntik mati karena misalnya orang sudah sakit, kesakitan dan tidak bakal sehat kembali misalnya. Ada Jerman boleh euthanasia. Oh begitu ya Pak Paul ya. Jerman boleh. Tapi itu tetap menyalahin menyalahin Alkitab nggak, Pastor Paul? Euthanasia ya, nyalain. Iya. Kalau menurut saya, menurut teologi yang saya pahami, nggak boleh euthanasia itu. Meskipun orangnya sudah tidak punya harapan untuk hidup dan Ya, menderita, tidak bisa ya, Pastor ya. perjuangkan. Tapi kan ada hal yang sudah tidak mungkin kan, Pastor, kesehatannya gitu. Berarti dia tidak percaya Tuhan bisa bikin mungkin. Oh, Kan kita disuruh berharap sama Tuhan sampai akhir hidup kita kan. iya, Iman itu kan sampai ke akhir hayat kita kan. Nggak iya. apa-apa. Pokoknya sampai memang itu sudah selesai. Nah, saya pernah punya family, orang tuanya itu sudah umurnya 91 tahun, kemudian dia sudah nggak bisa makan normal sehingga makannya itu melalui selang gitu. Iya, Dan lama-lama kondisinya melemah karena kasihan mereka keluarga sepakat ya sudahlah dilepas saja lah, kita relakan daripada kasihan. Kalau itu bagaimana ya Pastor ya? direlakan itu dalam arti apa? Ini sulit Tidak ini. tidak diteruskan lagi, Pastor. Nanti begini, ada orang gini nih, kalau orang di rumah sakit sudah pakai mesin, ya kan? Iya, Sudah pakai mesin, udah koma, sudah berhari-hari, bahkan sudah berbulan-bulan. iya. Lalu uangnya udah nggak ada lagi. Dan mesin itu kan butuh. Maka tanggung jawabnya bukan sama keluarga. Terserah deh, keluarga bilang gitu aja. Kami udah nggak punya uang. Tapi Udah, harusnya kalau masih ada dananya harusnya nggak boleh ya. Maksudnya mereka ya keluarga maksud ada kaya itu dana kan. juga tanya juga. Jangan sampai kita ngobatin orang, anak sendiri, kita ngobatin orang tua, sampai anak sendiri kelaparan. Oh bukan, ini keluarganya kaya raya sih, Pastor. Ya kalau ada kaya raya dibatasin, gimana caranya? Iya, iya, baik, Pastor. Tapi ini bukan dosa nggak dosa ya. Tapi siapapun yang ini apa namanya istilahnya yang memutuskan pasti akan dikejar rasa bersalah itu. Ya, baik, Pasti Pastor. itu pasti itu ya. Om saya waktu mau ngoperasi opa saya itu terus habis mati dia habis operasi mati. Waduh, dia rasa bersalahnya bertahun-tahun tuh. Ini gara-gara saya ini. Harusnya jangan dioperasi. Cuman nggak tahan, kasihan ngelihatnya dia dioperasi. Habis dioperasi mati langsung. Tapi kan malah menghilangkan penderitaannya sebetulnya. Iya, pokoknya orang itu malah jadi merasa bersalah. Kalau saya bilang sih, karena sih apa ya, makanya eh, ini adalah etika ya masalah masalah keputusan-keputusan ini. Eh, kalau papi saya dulu, nah itu tadi ya, kalau orang sudah punya iman,
Tapi saya waktu kena cancer, dia sudah tahu kena cancer. Cancer apa? Cancer paru-paru. Sampai suaranya udah hilang. Terus dia bilang, belum sakit, belum. Tapi suaranya udah hilang. Terus dia bilang, jangan diobatin. Karena makin diobatin, makin menderita, mati. Jadi dia bilang, jangan diobatin. Sampai diseret, digotong orang 6 supaya dia mau berobat ke dokter. Supaya mau periksa dokter. Akhirnya berangkat periksa dokter. Tapi setelah itu nggak mau lagi. Dia bilang, marah dia. Jangan. Terus dia jelasin. Sebab karena cancer itu biayanya besar. Kalau memang Tuhan mau sembuhkan, sembuhkanlah. Kalau enggak, jangan sampai nanti nggak ada yang tersisa lagi buat anak-anak. Artinya dia berkorban buat anak-anak. Ya kan? Dan nggak lama, 3 bulan meninggal. Meninggalnya nggak menderita. Orang kalau di kemo apa segala macam, akhirnya menderita loh. Nggak karu-karuan loh. Iya, itu luar biasa itu. Ya toh, tapi kalau ayah saya sakitnya tuh cuman 2 minggu terakhir. Menderita sakit sekali katanya. Sampai wah kalau lagi sakit itu dia pegangan ranjang. Wah gitu ya. 2 minggu tapi udah selesai. Gitu ya. Nah, jadi orang tuanya juga yang kadang. Nah itu tadi. Orang tua saya sih dua-duanya nggak bikin sulit anak-anaknya ya. Saya juga berharap nanti matinya saya jangan bikin sulit anak-anak saya. Langsung kena bom gitu, jeder, di Irak itu saya lagi penginjilan, jeder, udah selesai kan. Kan enak tuh, gitu. Pastor, boleh saya satu lagi ya? Iya, Kalau mengenai yang tadi ditanyakan sebelumnya itu mengenai yang pencobaan Tuhan itu, kok sudah beberapa kali menemui bahwa orang sakit yang dari awalnya sudah aktif sekali ke gereja sampai dia sakit pun tetap tidak bergeming ya, sampai ajalnya. Tapi ya tetap meskipun meninggalnya pun sama sekali dia tidak pernah menyalahkan Tuhan gitu. Tapi tetap meninggal juga gitu. Jadi maksudnya gimana? Ulangi jadi kan pertanyaannya. kalau yang ayat yang tadi kan tidak mencobai, akan dicobai melebihi kekuatannya gitu ya. Iya, Nah tapi itu tidak diberikan penyakit yang sampai akhir hayatnya pun dia tidak menyangkal, tapi tetap akhirnya meninggal juga gitu. diberi pencobaannya tidak melampaui kekuatannya. Kalau meninggal emang kekuatannya salahnya di mana? Nah, kita kan ada orang yang seperti saya juga berpikiran kalau tidak melebihi kekuatannya itu berarti tidak sampai meninggal, karena kalau Bukan. melebihi. Kekuatan itu artinya kekuatan dia untuk menimbanya sehingga dia gugur imannya kan. Nah, tapi kalau yang gugur imannya bukannya malah mungkin banyak juga gitu, Pastor. Artinya dia sebelumnya juga nggak punya iman. Oh. Nah, jadi gini ya. Nah, makanya tadi itulah tipuan agama. Sehingga orang-orang berpikir dia beriman, padahal dia sebenarnya nggak punya iman. Pencobaan itu, terus dia langsung gugur kan. Pencobaan itu bukan buat mencobai dia, tapi itu cuman kayak buat membakar aja. Langsung tahu asli apa nggak asli. Dan kita harus tahu, oh ternyata imanku nggak asli. Oh itu namanya bukan masa nggak kuat lagi, baru ketempel aja udah langsung rontok semua. Iya kan? Artinya ada orang-orang ya konteksnya itu ada di dalam masa-masa aniaya gereja ada orang-orang yang mengalami pencobaan.
masuk di dalam aniaya. Balik lagi kesalahannya sampai semua aniaya itu selalu akibat dari kita. Kan kita sudah tahu resikonya kan, memberitakan Injil pasti dianiaya. Ya kan? Jangan khawatir, itu kan mendatangkan ketekunan. Terus, itu akan memurnikan imanmu. Gitu loh. Sebenarnya bisa nanggung nggak bisa, nggak apa-apa. Oh tapi sampai mati, iya tapi bukan berarti kamu nggak kuat nanggungnya. Tetapi kan karena kan dibunuh kan, bukan jadi bukan kita yang menanggung kan. Jadi kita kuat, nanggung kuat, nggak mungkin nggak kuat. Sampai edan, sampai sakit jiwa gitu loh, ya kan? Nggak kuat, kita kuat. Nah, tetapi ada orang yang gugur imannya. Ya dari awal harusnya dia sudah tahu dia nggak punya iman. Cuman dia hidup dalam tipuan agama. Nah, itu tahu bedanya enggak? Jadi yang diartikan kalau kita tidak akan melebihi kekuatannya itu yang Ya dimaksud kita kan? sanggup nahan, nggak akan edan, nggak akan sampai kita terus kalau yang kita punya iman juga nggak akan gugur imannya, justru akan makin kuat. Pencobaan-pencobaan itu kan mendatangkan ketekunan, ketekunan itu kan memperbuahkan itu kan, iman itu kan, pencobaan itu kan mendatangkan ketekunan kan, ketekunan itu kan membuahkan iman kan. Tetapi kalau dari awal dia dasarnya nggak punya ini ya dia sudah dari awal udah nggak punya iman, ya gugur. Iya Jadi betul. bukan berarti dia masih nanti mati, enggak dia kan kuat tetap sampai mati pun dia masih kuat kok. Kalau dia punya iman Tuhan tetap baik. Iya pastor. Elisa itu matinya karena sakit loh. Nabi Elisa. Padahal dia memanggilkan orang mati kan. Iya. Bahkan tulangnya saja masih membangkitkan orang mati, tulangnya Elisa. Ya kan? Iya. Nah itu contohnya begitu. Nah itu ada bedanya. Nah kita harus jujur dari awal. Nah ada orang yang memang dasarnya dia nggak punya iman sebetulnya. Ya dikasih aja dikit. Pencobaan yang dia sendiri yang bikin. Ya kan? Langsung gugur. Tapi sebenarnya dia sanggup nggak nanggung? Tanggung. Dia sanggup. Masalahnya dia berretorika dari awalnya. Sehingga dia nggak sanggup. Gitu. Tapi kalau pencobaan itu membuat dia bertobat dan dia cari Tuhan dengan tekun, sanggup, bukannya nggak sanggup. Menarik ya. Itu tadi malam ini kita bahas adalah tipuan agama. Karena kita masuk dalam tipuan agama. Artinya orang kalau sakit terus pasti nggak diberkati Tuhan. Enggak juga. Gitu ya. Cuman kita harus mengenal mana yang sakit karena kesalahan kita, mana yang sakit yang memang ada sebuah pencobaan, ujian gitu ya. Tapi kan firman Tuhan ya dan amin, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Nah itu Petrus aku matinya umur 52 Pak. Iya karena doyan makan sate bruto, edan-edanan kalau makan. Dia berdosa kepada ini kan, bait Allah kan. Nah, coba Pak Petrus aku jaga kesehatan. Firman Tuhan ya Pastor, dan amin, jangan dilanggar. tato itu apa ya? Apa ya? Tubuh kita bait Allah ditato itu boleh nggak, Pastor? Boleh, Oh iya. saya ditato. Iya, Pastor. Saya tatoan besar tatonya saya. Nggak ada urusannya karena kita tidak hidup di dalam Torah lagi.
tidak hidup di dalam perjanjian lama. Saya hidup dalam perjanjian baru, ya. Dan saya suka tato. Ya, besar. Kita bukan masalah dosa nggak dosa, tapi tato itu mengingatkan saya. Nah, itu ya. Terima kasih, Ya. Pastor. Iya.